Hai sahabat sehat, kembali lagi dalam program kesayangan kita, Kopi Pancong, komunikasi pintar, pas cocok, dan terpercaya. Senang sekali saya Natali dapat menjumpai sahabat sehat semua dalam program hari ini, edisi khusus dalam memperingati Hari Hipertensi yang jatuh pada bulan Mei ini. Nah, sahabat sehat, berhubungan dengan topik yang akan kita bahas yaitu mengenai hipertensi, tentunya ini sangat menarik untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Di mana hipertensi ini merupakan suatu penyakit juga yang banyak diderita oleh masyarakat kita. Baik sahabat sehat, untuk mengetahui lebih lanjut, di sini kita telah hadirkan narasumber kita yaitu Dr. Nihayatun Soliha. Beliau bekerja di RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Kota Pontianak. Baik, kita langsung sapa aja ya. Selamat siang dokter. Siang Mbak Nata. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah, Ya. sehat selalu. Ya. Jadi mengenai topik yang akan kita bahas nih dok, mengenai hipertensi ini sendiri. Ya. Kita pengen tahu dulu nih dok, apa sih sebenarnya penyakit hipertensi ini? Sebenarnya yang dimaksud dengan hipertensi ini adalah kalau mungkin orang ada tekanan darah tinggi ya, tekanan darah tinggi ya. Kalau tekanan darah tinggi itu mungkin yang dimaksud tekanan darah tinggi adalah tekanan di mana ada tekanan atas dan tekanan bawah ya. Tekanan atas itu istilahnya ada sistol dan ada diastol. Nah, kapan dikatakan tekanan darah tinggi? Ya, kapan dikatakan darah tinggi itu pada saat apabila Bapak Ibu sekalian mengukur tekanan darahnya itu tensinya di atas 140/90. Jadi atasnya 140, bawahnya 90 dikatakan hipertensi. Iya. Jadi dikatakan hipertensi itu apabila penderita menderita di atas tekanan darahnya 140/90. Di atas itu ya dokter. Ya, jadi itu disebut dengan hipertensi ya. Seberapa berbahaya sih dok hipertensi ini? Kalau dikatakan berbahaya sebenarnya karena hipertensi ini kan memang kategori penyakit tidak menular, tapi bila seseorang sudah tensinya sudah naik, ya harus dipantau ya, karena memang bisa dikatakan tidak bisa kayak penyakit batuk pilek, penyakit TBC dikasih obat sekian lama sembuh. Kan ini harus terkontrol. Makanya untuk Bapak Ibu yang sudah hipertensi ya harus terkontrol. Ya bisa dikatakan ya mungkin selamanya tapi harus dikontrol gitu. Iya. Baik dokter, mengenai seberapa berbahayanya sih hipertensi ini tadi ya, kita pengen tahu apa hipertensi ini bisa menyebabkan seperti pencetus penyakit yang lain kayak stroke, seperti itu jantung, itu bagaimana dok? Bisa, jadi apabila Bapak Ibu punya tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, bahkan darahnya sangat tinggi, ya pasti ada komplikasinya kalau dibiarkan secara lama-kelamaan ya. Nah komplikasi ini tentunya bukan hanya satu macam, dua macam aja, bahkan mulai dari atas, kalau dari atas mungkin dari kepala ya, kalau di otak bisa jadi stroke, turun ke bawah ke mata sedikit bisa jadi ke mata menjadi kabur, bisa ya hipertensi retinopati ya kan, turun ke bawah sedikit ke jantung bisa penyakit jantung, bahkan nanti ke bawah ke ginjal bisa sampai ke arah cuci darah kalau memang dibiarkan tanpa terkontrol seperti. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau memang punya darah tinggi harapnya harus terkontrol. Nah itu bahayanya seperti itu kalau dibiarkan nggak terkontrol. Iya tentu ya. Baik, untuk penyebabnya sendiri itu dokter, apa sih sebenarnya penyebab utamanya dari hipertensi? Kalau kita bicara tentang penyebab hipertensi ya, karena ini memang hipertensi kan kategori penyakit tidak menular, bukan sejenis penyakit yang disebabkan oleh virus atau kuman. Jadi penyebab ini secara tidak langsung dalam artian ada faktor risiko. Jadi ada faktor risiko yang mungkin dari gini, faktor risiko itu yang karena akibat kita yang pola hidup yang tidak sehat, itulah yang akan menyebabkan tekanan darah tinggi kita bisa naik. Ya, faktor risiko ini ada yang bisa kita kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan. Misalkan ada faktor genetik yang tidak bisa kendalikan, tapi yang bisa kita kendalikan adalah mungkin konsumsi makanan-makanan yang garamnya tinggi, merokok, alkohol, itu salah satu pencetusnya untuk menaikkan tekanan darah tinggi seperti itu. Iya, selain dari yang genetik tadi ya. Ya, genetik berarti belum tentu juga sih kalau misalkan orang tuanya darah tinggi, pasti nggak darah tinggi, belum tentu juga kalau kita gaya hidupnya bagus. Ya, kayak penyakit yang lain seperti diabetes kan gitu. Belum tentu orang tua diabetes pasti diabetes enggak juga kan. Nah, seperti itu tergantung dari pola hidup. Iya, seperti itu. Kemudian untuk gejala ataupun ciri-ciri yang mungkin kita bisa berbagi nih kepada sahabat sehat, bagaimana sih dokter biar
masyarakat kita ini bisa warning, waspada gitu kan. Iya, iya. Baik, jadi gini Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk tahu gejala darah tinggi sebenarnya sih memang kok dibilang gejala itu nggak ada gejala yang khas ya untuk darah tinggi. Apakah gejalanya pasti sakit kepala? Enggak juga sebenarnya ya. Gejalanya demam? Enggak juga. Jadi memang pada sebenarnya gejala darah tinggi tidak khas. Bisa jadi sakit kepala, bisa dimungkinkan. Nah, kalau memang ada perasaan tidak nyaman ya tensi aja. Apalagi sekarang kalau hanya untuk mengukur tekanan darah, Bapak Ibu nggak harus pergi ke dokter ya, mungkin ke apotek, kemana bisa ukur tensinya kalau rasa tidak nyaman, karena emang gejalanya tidak khas, tidak ada khas, ini pasti darah tinggi, tidak ada. Betul. Jadi itulah mungkin banyak dari masyarakat tuh yang kadang tidak merasakan gejala apapun. Betul sekali. Iya, darahnya tinggi, betul Jadi sekali. itulah pentingnya untuk tetap mengontrol kesehatan. Iya, betul Mbak Natali. Kemudian bagaimana sih dok tips supaya penyakit hipertensi kita ini agar tetap terkontrol gitu? Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang memang yang belum punya darah tinggi ya kontrol cek kesehatan ya, bisa setahun sekali cek tekanan darahnya ya. Tapi kalau memang yang sudah punya didiagnosa sebagai punya tekanan darah tinggi, Bapak Ibu bisa kontrol ke puskesmas secara rutin ya kan, bisa ke rumah sakit secara rutin sesuai dengan anjuran yang dokter anjurkan, seperti itu ya. Dan obatnya jangan lupa ya, kalau harus diminum obat harus minum obat ya. Jangan nanti merasa udah darah sudah turun nggak minum obat. Harus sesuai dengan anjuran dokter seperti juga. itu. Iya. Berhubungan dengan konsumsi minum obat tadi dokter, kalau hipertensi ini kan salah satu penyakit yang konon katanya tidak bisa sembuh ya dokter? Iya. Apakah harus terus mengkonsumsi obat gitu, atau dia mengkonsumsi obatnya di saat darahnya naik? Iya, itu bagaimana? Terkait konsumsi obat ini memang kalau seseorang udah darah tinggi, didiagnosa darah tinggi ya memang selamanya darah tinggi ya, tapi bukan berarti nggak ada istilah sembuh sebenarnya, tapi istilahnya sudah terkontrol. Berarti darahnya terkontrol. Terkontrol dengan apa? Dengan obat. Bisa juga tanpa obat, yang penting terkontrol dah. Terkontrol itu bisa dengan obat, bisa juga tanpa obat. Kalau emang obatnya nanti bisa jadi akan diturunkan kan, kalau emang terkontrol dengan baik-baik terkontrol kan seperti itu. Jadi bukan berarti istilahnya saya sudah sembuh ya tensinya, saya nggak usah minum obat lagi, harus terkontrol. Bisa jadi dosisnya yang diturunkan, lebih baik konsultasi ke dokter atau petugas kesehatan. Seperti itu. Jadi harus tetap minum obat ya, supaya darahnya itu tetap terkontrol. Iya, seperti itu. Untuk kategori usia nih dok, biasanya usia-usia berapa nih yang biasanya rentan dengan hipertensi ini sendiri? Sebenarnya kalau terkait usia mungkin ada apa ya? Sebenarnya masalah tekanan darah tinggi ini memang semua orang bisa terkena ya, terutama mulai usia dewasa kan seperti itu. Tapi tidak semua usia mulai umur 50 tekanan darah tinggi, enggak juga semua, karena ini tergantung pola gaya hidup kita sebelumnya. Kalau pola gaya hidup kita sebelumnya mungkin banyak kita mengkonsumsi makanan yang mencetuskan untuk meningkatkan tekanan darah, mungkin semakin muda usia semakin cepat potensi darah tinggi kita seperti itu. Tidak berpatokan bahwa nanti semakin usia itu pasti darah tinggi kan enggak. Misalkan enggak semua orang usia 60 darah tinggi, enggak juga, berarti tergantung pola hidup kita sebelumnya. Jadi penting sekali kita sebagai penerus bangsa untuk menjaga kesehatan kita. Baik, kalau untuk usia anak-anak nih dok, apa ada kemungkinan bisa terserang yang namanya hipertensi dok? Kalau terkait pada umumnya yang namanya darah tinggi pasti usia dewasa ya. Tapi tidak menutup kemungkinan anak bisa. Nah, kalau memang anak-anak darah tinggi berarti dicari ada penyakit yang mendasarinya apa. Harus jujur dicari. Kok anak-anak sudah darah tinggi kan gitu. Nah, bisa dimungkinkan berarti mungkin ada penyakit mendasari. Harus konsultasi ke dokter yang seperti itu ya. Ini dok, untuk tipsnya sendiri, mungkin dokter bisa berbagi tips nih kepada sahabat sehat di rumah, bagaimana sih pencegahan yang bisa kita lakukan ya? Baik, terkait bagaimana kita untuk mencegah supaya kita tidak darah tinggi ya, tentunya adalah pola hidup sehat. Baik. Kemudian untuk ini juga dok, stres katanya sangat mempengaruhi juga ya dok ya, tingkat stres seperti itu? Bisa jadi, bisa jadi. Jadi kalau kelola stres ya, dengan kita mungkin faktor sosial kita yang kluster akan bisa menaikkan, bisa jadi, bisa mempengaruhi. Jadi hati-hati ya sahabat sehat, jika mungkin sahabat sehat yang sering mengalami stres yang berlebihan. Harus kelola stres ya. Betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup ya, untuk Bapak Ibu sekalian agar tetap terjaga, tidak hipertensi kita hindari, tentunya kita yang pertama harus pola hidup sehat,
dan yang kedua adalah kelola stres. Nah, itu yang paling penting. Pola hidup sehat seperti apa? Tentunya adalah tidak merokok, tidak minum alkohol, ya kan? Makan makanan yang bergizi, makan buah dan sayur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Baik, terima kasih dokter atas kesempatannya. sama-sama. Terima kasih atas ilmunya sudah mau berbagi dengan sahabat sehat kita di sini ya dokter ya. Baik sahabat sehat, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi sahabat sehat semua. Saya Natali dan narasumber kita Dr. Nihayatun Solihah pamit undur diri ya dokter ya. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Kopi Pancong, komunikasi pintar, pas cocok dan terpercaya.